Kalau ibu hamil terpapar pada trimester pertama, ini bisa mengancam adanya keguguran. Yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan yang disebut SIDS atau SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jadi kematian mendadak pada bayi. Sebetulnya masalah rokok ini sudah menjadi masalah yang lama gitu kan. Dari zaman mungkin kita masih kecil ya dulu. Kita belum lahir ya? Belum lahir juga gitu ya. Tahun 70-an saya suka lihat film itu rokok tuh udah dianggap gaya hidup. Iya, Di bahkan pesawat pun ngerokok. oh gagal gitu kan. Walaupun sekarang sudah banyak pembatasan ya. Kalau dulu guru pas ngajar kan ngerokok gitu ya. Iya. Dosen gitu ya. Bahkan dokter saja pada ngerokok, tenaga kesehatan gitu. Nah, ini menarik ya bagi saya sendiri. Pertama ya, sebelum tadi gimana nih cara berhenti merokok gitu ya. Saya ingin bicara dulu pertama kenapa sih ini menjadi menarik dan menjadi masalah nih bagi kesehatan gitu kan. Pertama, nanti saya bawa buku, kemudian ada catatan juga gitu ya di sini. Jadi ya biar inilah biar sokeh ya. Ya. Pertama ya saya kan sebagai dosen juga ya, basicnya dosen itu kan harus bicara evidence base ya, berdasarkan data. Pertama di beberapa penelitian, misalkan di riset kesehatan dasar Riskesda, itu hampir tiap periode riset itu kejadian merokok itu selalu meningkat. Jadi angkanya itu pasti itu meningkat. Kemudian saya juga aktif di organisasi profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ya, IAKMI. Nah di situ itu ada khusus lembaga atau divisi penanggulangan rokok. Dan secara rutin biasanya melakukan survei. Dan hasilnya sama ya, itu naik terus gitu kan angka perokok itu. Kemudian di kampus kan itu ada praktek mahasiswa ya, namanya itu PBL gitu. Teman-teman nanti yang mahasiswa ya nanti yang kuliah di Kesmas itu ada namanya praktek belajar lapangan atau pengalaman belajar lapangan. Nah salah satu indikator survei itu adalah merokok. Misalkan di indikator perilaku hidup bersih dan sehat, di situ ada 10 indikator. Salah satunya adalah indikator merokok. Pasti itu. Yang paling tinggi itu rokok. Udah berapa tahun saya jadi dosen, mau dimanapun tempat praktek mahasiswa ketika survei itu di desa maupun di kota sama ya? Sama aja itu ya, di desa, di kota ya. Kebetulan beberapa tahun ini di desa nih, di desa, dan itu angkanya lebih dari 80%. Ya, jadi artinya gini, kalau kita survei ke 100 orang, 100 keluarga, berarti 80 keluarga, 80 orang itu merokok. Nah, itu kan kebayang ya, kebayang gitu ya, seperti apa gitu kan, dan itu menjadi sebuah apa ya, budaya yang biasa bagi masyarakat. Karena lihatnya kan jadinya yang tidak merokok jadi minoritas gitu ya, yang merokok jadi mayoritas gitu. Saya tuh kayak orang aneh Pak, ya karena nggak ngerokok gitu. Ya. Ketika ngumpul sama teman-teman Pak Andi kan suka saya lihat ya di media sosialnya kumpul di apa dengan komunitas baik mobil, motor apa, sepeda gitu ya. Pasti. Asik Pak. Ya. Sekarang ngerokok. Jadi memang itu seolah-olah jadi apa, diskriminasi atau apa gitu ya. Jadi kita yang terasing. Saya aja misalkan pulang kampung, Pak, mau lebaran atau apa ya, hari-hari besar. Kalau lebaran itu di masjid itu, ini malam takbiran ya, di masjid itu jadi pesta merokok gitu ya. Coba ya bapak-bapak yang merokok ini kamu pulang kampung aja ya.
Yang harus hajatan aja, hajatan merokok. Akikahan, syukuran akikahan juga isinya juga orang Malah merokok. Kalau di saya ada tahlilan nih 7 hari, misalnya tahlilan dibagi rokok gitu kan, jadi habis sholawatan ini bagi rokok. Nah itu udah saking dianggap biasanya gitu ya. sudah dianggap biasa dan memang Jadi gaya kalau hidup. kita orang kesehatan ya aduh jadi ironis ya. Iya, benar. Wah ini ya tadi survei membuktikan itu gitu kan, padahal ya mungkin di lapangan itu bisa lebih besar. Kemudian tadi Pak Andi, kemudian Bu Silpi ya menyampaikan bahwa bukan hanya angka dewasa ya, rokok laki-laki dewasa, perempuan Iya, sekarang. kalau sekarang udah Perempuan sudah banyak yang merokok. Bu Rini mungkin yang gaul ya, sering di tempat nge-gym gitu kan, di kafe. Ya Siang mungkin aja. pas lagi makan-makan ya di kafe ini dan tidak malu lagi ya. Biasanya kalau dulu kan perempuan ngerokok wah malu ya. Sekarang itu sudah santai ada, udah cuy. Kemudian di penelitian juga banyak yang mengatakan umur awal merokok itu semakin dini sekarang. Iya, betul. Ya. Anak SD kelas 6. Kalau dulu Pak Andi mungkin umur kita SMA lah baru nyoba-nyoba ngerokok gitu. Dan itu juga masih susu lumputan lah Sundanya Pak ya. Nanti merasa aja. Malu lah ketemu orang tua, kemudian Iya. dilihat orang. Sekarang itu coba, sebelum COVID-19 ketika kita jalan, anak SMP, bahkan anak SD, anak SD udah gak malu lagi nongkrong sambil merokok. Miris ya. Miris sekali itu ya. Nah itu beberapa bukti ya yang memang menjadi ini harus jadi perhatian kita. Nah itu awalnya kenapa sih saya concern untuk bagaimana nih cara pendanggulangan rokok gitu kan ya. Karena ya kalau masalah bicara kebijakan pemerintah ya kita ya bukan kapasitas kita gitu kan, itu butuh waktu lah ya. Iya. Kita tidak perlu bahas ke situ gitu Iya. kan. Ya kita coba edukasi di masyarakatnya Iya. seperti apa. Nah sebetulnya banyak metode untuk berhenti merokok. Kalau kita baca di Kementerian Kesehatan dari mulai ada teknik berhenti seketika. Oh, iya. Jadi sebetulnya bisa aja ketika kita, yang penting kan punya niat ya, punya komitmen yang kuat untuk berhenti. Mau berhenti ya besok berhenti bisa saja. Nggak ada masalah gitu kan ya, walaupun secara tadi kan ada apa dopamin ada apa, tapi sebetulnya secara teori udah nggak ada masalah gitu kan, dan banyak hal yang seperti itu. Kemudian bisa dengan penundaan awal merokok. Jadi misalkan biasanya yang perokok itu merokok jam 7. Coba naikin dong, jangan jam 7 lah ya. Jadi mulainya jam 9 dulu ya. Jadi tahan dulu nih, tahan 2 jam ya. Tahan dulu 2 jam. Jadi dirapel. terus besoknya naikin lagi. Nah, berarti kan besoknya 2 jam lagi jam 11. Kemudian besoknya lagi jam 1. Nah, coba. Sesuai target aja, mau kapan nih mulai kita stop benar-benar merokok, sehingga siklusnya jadi berulang ya, kita nggak ada waktu lagi untuk merokok gitu. Nah, Itu bisa. tips yang kedua semua ya, oke. Kemudian bisa mengurangi jumlah batang rokok juga. Yang biasanya sehari habis berapa nih sehari? Bungkusnya 12 batang ya? 12. Itu yang beli. Itu yang belinya ya. Lu mintanya. Jadi kalau biasanya 12 batang, coba kita turunin dulu gitu kan. Sanggup gak kira-kira jadi 10 dulu gitu kan, turun jadi 8, jadi 6, jadi 4, dan hari keberapa memang benar-benar 0 gitu kan, 0 ya. Nah itu bisa dilakukan. Kemudian nih ada yang memang benar-benar, ini mas saya sendiri sering melakukan, membantu ya orang untuk berhenti merokok, yaitu dengan adanya terapi. Oke, itu kayaknya. Ini terapi, mudahnya terapi totok ya, atau terapi sep lah. Nah, gini, di sini ada buku nih, ada sep ini. Iya.
dan spiritual, Emotional, emosional, freedom. rhythm, teknik. Ini karangan Pak Ahmad Faiz Zainuddin, Pak Faiz. Buku ada ya. banyak Ini ya. Nah ini dengan teknik ini membantu orang berarti mengembalikan rasa rokok ke awalnya begitu ya. Misalkan kita nanyain Pak Pandi dulu pernah merokok nggak? Kenapa sih kan dulu mau ngerokok teh gaya gitu. Iya. Ya. hidup gitu. Oh, orang ngerokoknya modern gitu ya. Nah, iya, emang kan gitu kan awalnya Iya. iklan rokok juga gitu kan. Gaya gitu loh ya. Tapi sekarang iklan rokok keren-keren. Oh iya, iklan paling keren tuh iklan rokok. Banget. Ya, makanya dulu ingin kelihatan gaya di antara teman-teman, akhirnya saya nyobain rokok Ditantang sama Kak Tea. Nah, iya. Oke. Terus Iya, paling mahal yang itu. Sensor ya. Rokok yang paling mahal aja gitu ya. mahal ya. Siap. Paling enak gitu. Paling enak katanya pas nyobain. Enakan gulali katanya. Itu pertama kali ngerokok. Jadi ngerokok itu enak nggak? Pertama kali. Nah, itu pasti ketika ditanya ke perokok, awal merokok pasti nggak enak. Makanya saya sih dalam setiap seminar atau apa selalu mengatakan bahwa merokok itu tidak normal ya. Teman-teman, Merokok nggak normal. normal kalian. Merokok itu tidak normal. Pertama jelas. Tadi Pak Andi menyampaikan jadi awal merokok itu tidak enak. Jelas tidak enak gitu ya. Gitu ya. Ketika ditanya coba merokok tidak enak. Dan tadi Bu Ridi menyampaikan, oh sudah jelas nih peringatan di bungkus rokok. Iya, ada itu bahwa rokok itu gambarnya. bahaya tuh. Bisa menyebabkan apa? Kanker, serangan jantung. Sampai ada gambarnya juga Iya. kan. Teman sebel sama kita, impotensi, ya, gangguan janin, tadi Bu Iya. Rida menyampaikan. Bahkan sekarang lebih serem lagi rokok membunuhmu. Dan satu lagi ya, zaman corona gini, rokok itu meningkatkan jumlah S2 reseptor. Jadi S2 reseptor tuh tempat masuknya virus corona ke dalam sel tubuh kita. Jadi di paru-paru. perokok itu lebih rentan kena corona. Iya. Sabar ya. Ironis ya. Iya. Bahkan ini menyambung masalah kopi. Saya ini baru bulan kemarin mengadakan survei tentang perilaku merokok di masa Covid. Oke. Sebetulnya ada peningkatan nggak atau menurun gitu kan? Yang perokok itu di Iya, masa masa Covid Covid. ini ternyata hasilnya Meningkat. meningkat, mayoritas meningkat. Jadi semakin kita di rumah, semakin banyak dia konsumsi rokoknya. konsumsi rokoknya semakin meningkat. Pengeluaran juga makin pusing ya. Kan kadang gini ya, tadi kan kita memaparkan nih efek merokok tuh gini-gini. Karena ada juga kan yang merasa saya merokok tapi kok saya sehat Fine-fine kok. aja. Saya hamil merokok, anak saya Aman-aman aja. kok gitu. Bahkan ada yang ngomong gini, rokok mati nggak ngerokok mati Nah. gitu kan. Kayak Iya. biasa gitu. Sebenarnya ini tuh pasti akan ada efek gitu. Karena yang namanya efek dari merokok itu nggak langsung saat itu juga. Dapet. Jangka panjang ya. Jangka panjang gitu. Misalkan pada saat kehamilannya nih tidak berefek gitu. Barangkali di tumbuh kembangnya atau pada saat si anak itu Dewasa, masuk usia sekolah kok ada gangguan di belajarnya itu sebenarnya pasti ada dampak efek gitu, ada efek gitu. Jadi nggak harus saat itu merokok, saat itu juga ada Berasa gitu ya. pasti jangka panjang gitu. Jadi memang ada rentan waktu, memang tidak langsung merokok langsung sakit langsung Langsung meninggal cancer ya. gitu langsung. Ada beberapa case yang memang begitu gitu kan. Tapi dalam kasus COVID sekarang itu banyak tadi ya. Jadi dengan merokok itu bisa memperparah kondisi orang yang kena COVID itu. Ngaktifin kan. NF tuh ya. Makanya banyak yang awal-awal kan angka meninggalnya tinggi tuh. Iya. Kan? Ternyata sekarang sudah mulai kena penelitian bahwa ada faktor risiko yang memperparah COVID itu gitu kan. Nah, itu salah satunya dengan konsumsi rokok ya.
Nah, sehingga ya sekali lagi kalau yang masih merokok segera berhenti merokok, dan nggak ada toleransi sebetulnya yang merokok mau sebungkus sehari mau sebatang gitu kan. Tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Jadi ya intinya mah tidak ada pengurangan konsumsi merokok. Jadi stop bisa stop gitu kan, stop. Nah, yang safe kembali lagi dengan teknik safe ini, dengan teknik diketuk-ketuk ya. Nah ini mempercepat, membantu orang untuk segera berhenti merokok. Jadi intinya itu dari safe ini jadi mengembalikan memori kita ketika kita pertama kali merokok gitu ya, rasanya gitu betul, ya. Salah satunya itu ya. Jadi memang jadi ada beberapa saya sering menangani yang memang mau terapi berhenti merokok gitu ya. Ada satu kasus bapak-bapak usia sekitar 65 tahun ya. Dia itu sudah merokok dari usia 20 tahun. Nah, jadi sudah dengan berbagai cara tapi tidak berhenti merokok gitu kan. Nah, dicoba terapi safe ini gitu kan dengan Totop ini tidak sampai 5 menit itu ya angkat tangan dia mau berhenti merokok dan ngerasa bahwa ngerokok sudah tidak enak. Jadi nanti kalau mau ini boleh ya, nanti kita praktekkan gitu kan, ada satu sesi Ada satu untuk sesi kita akan praktekkan bagaimana. Kalau di pojok langsung begini. Pak Andi berapa lama dulu merokok? Nggak pernah merokok. Jadi Oke. cuma sekali itu aja. Oh, sekali itu. Keluarga saya bukan Rokok. perokok, karena faktor keluarga merokok itu berpengaruh buat anaknya akan jadi perokok juga kan sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Tunggu nih. Ya. Cowok-cowoknya nggak pernah merokok, bapak nggak? Oh ya, nanti kita akan bahas juga. Nanti ada sesi tersendiri kalau bagaimana cara terapinya. Tapi kalau sekarang kita akan bahas dulu tentang terapinya sendiri. Nah tadi terapi safe itu kan berhubungan sama emosional ya Pak ya. Ya. Memang ada hubungan emosional dengan orang yang merokok gitu. Ya ini saya bicara berdasarkan beberapa kasus ya yang pernah saya terapi. Jadi pertama tadi orang merokok itu biasanya awalnya mencoba ya, beberapa kali mencoba. Nggak bisa satu kali. Ya nggak bisa satu kali, tapi biasanya timbul terus keinginan dan lama-lama menjadi addict ya, kecanduan gitu ya. Iya. Nah apa sih kaitannya dengan emosi ya? Nah jadi dari beberapa orang yang datang ke klinik kita gitu ya, bahkan ketika saya ngadain acara-acara sosial gitu kan untuk terapi, awalnya kan kita asesmen dulu ya, digali dulu apa sih penyebab dia merokok gitu kan. Nah rata-rata penyebab perokok merokok itu kan awalnya kebanyakan karena ada faktor emosi. Ya misalkan karena tadi stres itu kan, kemudian Dingin, dingin juga sebenarnya. Iya. Dingin tuh stres juga, mengakibatkan stres terhadap tubuh ya. Jadi nyarinya rokok. Atau sesudah olahraga. Iya enggak? Iya. Iya. Karena habis olahraga kita mengalami stres ringan. Iya. Dalam tubuh ya. Oh jadi pengen rokok baru rokok. Ya kemudian yang punya masalah, misalkan ada juga yang misalkan yang keluarganya cerai gitu ya, Broken home ya. misalnya larinya ke rokok. Pas mau ujian, kalau yang mahasiswa mau ujian ngerokok dulu gitu kan. Pas ujian beres ujian ngerokok lagi gitu kan. Ada stresor gitu. Ya jadi ada trigger lah ya, jadi yang memicu orang untuk merokok. Oh itu ada hubungan emosi. Ya, jadi kita biasanya gali dulu. Setelah itu, ya kita tanya motivasi untuk berhenti apa. Karena mau apapun metode berhenti merokok ya yang tadi disebutkan, termasuk yang safe ini. Jadi awalnya itu keinginan dulu. Harus ada willpower dulu dari seorang yang perokok tadi mau berhenti. Jadi keinginan kuat dulu. Kalau nggak ada keinginan mau pakai obat, mau pakai terapi, mau dengan metode apapun,
sulit untuk berhenti. Karena orangnya nggak pengen berhenti. Ya. Berhenti tapi kemungkinan untuk Kembali. Untuk kembali ya memang Kambuh. besar gitu ya. Oke. Ya jadi di situ kita selain penyebab tadi motivasinya digali dulu. Nah biasanya ketika digali ya sama hubungan emosional juga kan di situ. Oke. Sehingga jadi kalau penyakit itu, nah kalau dalam saya ilmu kesehatan masyarakat ketika mengobati penyakit gitu kan, dalam hal ini perilaku ya, kalau di sini perilaku merokok ya kita obati dulu faktor penyebabnya. Nah faktor penyebabnya apa ya, tadi ada beberapa yang memang karena faktor. Jangan lupa subscribe, komen, sama like. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Chef ini kan ada healingnya gitu Iya. kan, jadi bagaimana Healingnya itu dengan di tapping kan? dengan di tapping ya, dengan